kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tapi kan ini sudah ada bantahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Edisi hari ini Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, mendengar kata stunting, semua ini sudah melakukan gerakan mulai dari tingkat pusat, provinsi, bahkan tingkat daerah sampai dengan tingkat desa. Stunting tentunya menjadi satu hal yang terus dilakukan upaya penekanan oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah di Indonesia, termasuk kita di Kabupaten Toli-Toli, agar angkanya bisa menurun. Dan tentu pagi hari ini kita akan berbincang soal itu. Topiknya adalah strategi Jitu atasi stunting di daerah. Di studio sudah ada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Toli-Toli, Ibu Erlianti Fatah Hakim. Assalamualaikum, Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama. Dan kita juga menunggu Ketua TPPS Kabupaten Toli-Toli, Bapak Muhammad Besar Bantilan, yang juga merupakan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli, dan juga mewakili Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Titis Widaryani, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Anda pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa RRI Net, Anda dapat bergabung berbincang bersama dengan narasumber kami di 0852 4248 6001 atau di 0853 4383 1230. Topik kita, strategi Jitu atasi stunting di daerah. Saya ke Ibu Erlianti. Ibu, ini berbicara persoalan stunting seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa memang menjadi penekanan mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai dengan ke tingkat daerah, termasuk kita di Kabupaten Toli-Toli. Sampai dengan sejauh ini seperti apa, Bu? Gambaran sedikit angka stunting di wilayah kita berdasarkan hasil rembuk stunting yang kita laksanakan di Bapeda beberapa pekan sebelumnya. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Adapun kondisi stunting pada saat ini, ya, kita alhamdulillah sih sebenarnya ada penurunan, di mana kita ketahui pada tahun 2021 memang ada peningkatan itu. Tapi yang sekarang ini ada penurunan sekitar 1,7%, dan itu sangat-sangat kita syukuri karena dari hasil EPPGBM itu sendiri ataupun hasil dari SSGI yang mana kemarin SKI, ya, Survei Kesehatan Indonesia, itu menyatakan bahwa Kabupaten Toli-Toli itu turun, sehingga alhamdulillah kemarin kita juga dalam penanganan stunting menjadi yang terbaik dari 13 kabupaten kota, 5 terbaik lah. Kita di pada urutan ke-5, sehingga dianggap penanganan stunting untuk Kabupaten Toli-Toli alhamdulillah kelihatan ada peningkatan. Tapi kalau kita dari Dinas DPPKB sendiri, tupoksinya untuk penanganan stunting, penekanannya ke lebih ke mana? Apakah mungkin lebih ke keluarganya atau lebih ke anak-anaknya, atau seperti apa gambarannya, Ibu? Iya, untuk DPPKB sebagai mitra BKKBN, di mana kita ketahui sejak 12 April tahun 2021 koordinator pencegahan stunting itu ada diserahkan ke BKKBN, sehingga kami di daerah selaku DPPKB sebagai mitra itu harus melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Adapun yang kami lakukan adalah pencegahan. Pencegahan itu melalui keluarga, di mana kita ketahui pencegahan itu kita punya yang namanya POKTAN, kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita, kemudian ada khusus yang namanya BKB Emas, Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Anak Stunting. Kemudian Bina Keluarga Remaja, di mana dibina atau melakukan edukasi terhadap orang tua yang mempunyai anak-anak remaja. Kemudian kepada anak-anak remaja itu sendiri, yaitu melalui PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana anggotanya seluruh remaja yang berusia dari 10 sampai dengan 24 tahun yang belum menikah. Di PIKR itu ada 2 jalur, jalur pendidikan dan jalur masyarakat. Jalur pendidikan diharapkan setiap SMP sampai dengan perguruan tinggi ada yang namanya PIKR. Kemudian ada di jalur masyarakat di setiap desa. Nah, itu dilakukan pencegahan dari hulu, dari remaja, dari calon pengantinnya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Bina Keluarga Lansia. Dari keluarga lansia itu para lansia diharapkan bisa dapat juga kita berikan edukasi bagaimana ketika orang tua ini dititipi cucu mereka, bahwa bagaimana melakukan pencegahan stunting. Jadi kita memang penanganannya adalah pencegahan melalui keluarga, BKB, BKR, PIKR, BKL, UPPKA, bahkan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor.
itu menjadi langkah juga dalam pencegahan stunting. Iya, terkait dengan usaha itu masuk juga di sektor UMKM ya? Masuk Pak, karena kenapa UPPKA itu masuk dalam pencegahan stunting? Diharapkan melalui perekonomian yang terdampak stunting kita melakukan pembinaan lewat UPPKA. Jadi ada kegiatan khusus yang memang kita fokuskan kepada penanganan orang-orang yang terdampak stunting. Teman-teman kegiatan itu ada yang namanya DASAT, Dapur Sehat Atasi Stunting. Itu kita memang khusus kepada ada yang UPPKA-nya. Nah, program-program seperti yang Ibu Kabid sampaikan tadi, apakah memang sudah direalisasikan ke tengah masyarakat kita untuk menekan stunting atau bagaimana realisasinya sampai dengan hari ini, Ibu? Ya, alhamdulillah itu terrealisasi Pak setiap tahun. Karena kenapa? Lewat kami sebagai mitra itu ada perpanjangan tangan kami itu penyuluh. Penyuluh itu di setiap kabupaten, di setiap kecamatan itu ada di 10 kecamatan. Jadi ada yang namanya PKB, penyuluh keluarga berencana, kemudian ada PLKB, kemudian turunannya P3K, kemudian lagi ada kader, ada Poktan itu. Jadi melalui kegiatan-kegiatan seperti Tribina, yaitu edukasi terhadap kelompok kegiatan, bahkan jadi Caturbina yang saya sebutkan tadi, kemudian melalui kegiatan Poktan, DASAT, kemudian melalui Lokmin, kita ada yang namanya kegiatan AKS Pak, audit kasus stunting, kemudian kita ada namanya TPPS. Jadi cukup banyak sebenarnya program penanganan stunting melalui dana BOKB yang dari pusat. Artinya pemanfaatan stakeholder terkait yang ada di daerah ini sudah dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Tolu-Toli agar angka stunting ini kita berharap bisa terus semakin ditekan. Ya, alhamdulillah kalau kita melihat data ya Pak ya, artinya kelihatan di situ bahwa sebenarnya ada penurunan walaupun dianggap tidak signifikan. Tapi kita sudah sangat-sangat bersyukur dari yang tadinya tinggi 30,7% kemudian turun jadinya ya 29%, itu ada sesuatu yang menurut kami ya alhamdulillah kita tetap berusaha walaupun kita tidak bisa terlena ya Pak dengan angka ini. Kita akan tetap berusaha. Nah, lewat dari mana kelihatan bahwa ini ada usaha? Jadi seperti sampaikan tadi data dari penurunan stunting itu sendiri dan data dari di mana para penyuluh ini mereka terpantau pada pusat. Ya, ada satu persoalan yang sering mengganjal di tengah masyarakat. Mereka enggan untuk melapor, enggan untuk memeriksakan kesehatannya karena mereka berpikiran bahwa stunting ini adalah aib. Bagaimana dari PKB Kabupaten Tolu-Toli sendiri untuk memberikan penjelasan kepada mereka bahwa stunting ini bukan aib seperti itu? Ya, itulah tantangan bagi kita utamanya para penyuluh ya. Itu ada yang namanya KIE, Konseling Informasi dan Edukasi. Jadi mereka diharapkan bisa betul-betul melakukan edukasi kepada masyarakat. Tentunya juga melalui ada yang namanya TPK Pak. Kita mempunyai TPK 522 orang, 174 tim yang tersebar di 109 desa kelurahan. Jadi lewat mereka itu melakukan pendampingan, melakukan edukasi, penyampaian sosialisasi bahwa stunting ini bukan aib. Iya. Gitu. Tetapi kenapa sih sampai mungkin muncul bahwa masyarakat kita berpikiran stunting ini adalah aib seperti itu? Padahal ini kan bukan aib, ini bisa dicegah sejak masa kehamilan hingga mungkin pada saat lahir begitu. Iya. Itu artinya tergantung lagi di masyarakat memang Pak. Memang kita akui di awal-awal itu kami cukup besar tantangan yang ketika tahun 2021 jangankan masyarakatnya, pimpinan kepala desanya itu menolak Pak. Ketika kita sampaikan Pak ada data stunting, dia menolak. Ibu data dari mana? Dia tidak terima. Jadi pada saat itu memang dianggap itu suatu aib, sesuatu hal yang memalukan. Tapi alhamdulillah dengan melakukan edukasi dari 14 OPD terkait juga ya Pak ya, bukan hanya di kita, karena memang ada konvergensi. Jadi alhamdulillah pelan-pelan masyarakat sudah memahami. Sehingga kemarin ada kegiatan ISPS, yaitu kita lakukan door to door untuk melakukan penimbangan dan seterusnya. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Tolu-Toli Buol dan Parigi Motong di 085343831230 atau di 085242486001. Anda dapat masuk, bergabung, berbincang dengan narasumber kami di kesempatan pagi hari. Kami masih terus menunggu Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tolu-Toli yang juga Ketua TPPS Kabupaten Tolu-Toli. Kita berbicara persoalan stunting, bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan dan apa penyebabnya, strategi-strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sesaat lagi kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana? Jadi ke olahraga? Ay kak, kayaknya belum bisa saya, agak pusing dong, soalnya habis batensi agak rendah. Oh, itu kayaknya gejala anemia. Coba kata kau minum tablet penambah darah. Sebenarnya paling malas kalau mau minum obat,
Paling istirahat sebentar bisa sembuh. Jangan salah, Ca. Kita ini calon ibu dan calon pengantin, harus bisa jaga kondisi dari remaja. Karena penyebab anemia bisa jadi anak stunting di masa depan. Oke, kalau begitu saya minta tolong belikan tablet tambah darah. Sekalian kakak olahraga jalan kaki ke apotik. Ayo Jul, sekalian kita jalan. Itu apotik cuma dekat sana kok. Mari ya. Secara khusus, anemia yang dialami remaja putri akan berdampak lebih serius karena beresiko mengalami keterlambatan perkembangan atau stunting. Yuk, cegah stunting dengan bebas anemia. Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus. Yuk, Kak Mace, berapa juga sama nih, saya juga hamil, Mace. Yuk, memang kita harus jaga kita untuk anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat. Baik-baik. Kalau begitu bagaimana, Mace? Ya sudah, Mace, jangan tarik tempat kita langsung ke posyandu sudah. Saya perasa kehamilan kayak gitu. Itu lagi. Ayo ke posyandu. Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama. Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak? Loh, itu Mas, ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh, belum laku-laku. Aku itu salah buru-buru loh, Mbak. Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih Mas? Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh, Mbak? Lebih dodolan daripada naik motor di trotoar. Ini kenapa sih Mas Mbak kok pada ribut? Ini loh, orang Masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi masuk diusir. Dia ini naik motor di trotoar. Ya salah nih loh. Alah, Mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh, malah diganggu. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan. Terus aku harus jualan di mana loh? Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan? Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Pol dan Parigi Motong. Edisi hari ini Kamis 22 Agustus 2024. Strategi jitu hadapi stunting di daerah. Di 0852 4248 6001 0853 4383 12330 Anda boleh gabung, boleh berbincang-bincang bersama dengan narasumber kami yang hadir di studio saat ini. Ada Ibu Erlianti Fatah Hakim, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Toli-Toli. Tadi di awal perjumpaan beliau sudah menyampaikan kepada Anda pendengar serta pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada seperti apa strategi-strategi yang dilakukan oleh DPPKB. Mengingat persoalan stunting ini bukan hanya ada di DPPKB, tetapi ada beberapa instansi terkait di dalamnya yang memang fokus dalam mengelola daripada stunting yang ada di daerah. Karena ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, pendengar serta pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Karena stunting ini yang menjadi tugas kita bersama untuk diatasi, bukan hanya di Kabupaten Toli-Toli, tetapi di seluruh daerah di Indonesia. Pagi hari ini hadir Ketua TPPS Kabupaten Toli-Toli. Beliau adalah juga Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli, Bapak Muhammad Besar Bantilan. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi masyarakat Toli-Toli dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah hadir di studio langsung. Baik, maaf agak terlambat. Saya langsung saja ke Pak Ketua TPPS Kabupaten Toli-Toli. Ini berbicara persoalan stunting, seperti penekanan Anda di rembuk stunting bahwa memang harus ada kesamaan persepsi di lapangan antara instansi A, instansi B, instansi C agar stunting ini bisa teratasi. Kenapa harus demikian?
Pak Wakil Bupati? Iya, karena stunting ini kan dia lintas sektor, ya. Ada dinas kesehatan, dinas BKKBN, pokoknya banyak lah. Nah, yang menjadi kendala kita adalah ada dua pola pola yang bisa digunakan untuk menghitung anak stunting. Yang satu dari dinas BKKBN, yang satu dari dinas kesehatan. Nah, sementara kan kalau kita melihat ya, anak-anak ini meskipun dua faktornya kurang tinggi, tapi kan ada faktor genetik dari orang tua. Itu kadang-kadang yang kita masih bingung ya, ini anak memang kurang pertumbuhannya karena kurang gizi atau memang ada faktor gen dari dia punya orang tua. Makanya saya bilang, kalau memang anak-anak itu misalnya dia umur 2 tahun dia sudah lincah, ya, dia sudah bisa bicara, dia lari ke sana kemari, meskipun mungkin secara tinggi dia kurang, ya berarti nggak usah kita masukkan dia sebagai anak yang ini stunting, ya kan, karena meskipun tingginya tidak sesuai dengan umur, tapi kalau dia lincah, ya, maksud saya umur 2 tahun itu anak harusnya sudah bisa apa sih? Sudah bisa bicara kah? Sudah bisa menyanyi? Ya kalau dia seperti itu, ya ngapain kita kasih masuk sebagai anak stunting kan? Tapi sampai sejauh ini upaya-upaya apa yang terus kita lakukan oleh TPPS Kabupaten Tutuli agar angka stunting ini bisa terus kita tekan sampai dengan di 2024 akhir? Oh, kalau TPPS ini terbaik malah, BKKBN, dinas kesehatan, semua lintas sektor kita ini terbaik. Kita 2 kali mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Pertama di Palembang, tahun lalu lagi kita di Solo juara 2 ya, juara 2. Terus tahun ini lah kita dapat juga peringkat 5 lagi di Sulteng. Jadi begini, TPPS di Kabupaten Toli ini, ya, kenapa kita dinilai yang terbaik? Salah satunya gebrakan yang kita bikin itu, kita membuat surat edaran kepada seluruh kepala desa bahwa dana desa itu wajib dialokasikan untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Sehingga kalau kita melihat data saja tahun lalu itu ada sekitar 6 miliar anggaran dana desa dari 103 desa yang menganggarkan khusus untuk stunting dan kemiskinan ekstrim. Salah satunya itu ya, sehingga ada satu desa yang mengeluarkan 20 juta, ada yang 30 juta, bahkan ada yang sampai 100 juta khusus penanganan stunting. Itu belum dari dinas loh. Jadi anggaran stunting kita ini sangat besar sebenarnya. Cuma kan makanya saya bilang persepsi kita harus kita satukan, yang bagaimana sih sebenarnya anak stunting ini. Karena kalau dari EPPGM itu dia meskipun kurang 1 cm saja, begitu diklik nama anak, misalnya kita input nama anak A, umur sekian, tinggi misalnya sekian, cuma kurang 1 cm, begitu di enter, pak, dia langsung keluar sendiri di aplikasi itu, merah kan, langsung stunting, padahal cuma kurang 0,5 cm ini. Makanya jadi harus kita ini menyamakan persepsi ya, bahwa anak yang stunting itu yang bagaimana. Kan kalau kita bicara dengan anak-anak itu kelihatan malu-malu, suaranya kecil, nah itu boleh lah. Tapi kalau kenapa dia terlalu datang, kenapa ada bapaknya panjat pohon, ada lari-lari apa, berarti kan dia tidak kehilangan kemampuan. Iya kan, meskipun kurang tinggi. Artinya ini yang masih menjadi pekerjaan rumah TPPS Kabupaten Toli, menggunakan persepsi di lapangan. Se-Indonesia Pak, kita kalau pertemuan stunting itu pasti ribut, karena kepala-kepala daerah disuruh menekan stunting, sementara kita bingung standarnya. Iya, maksudnya begini, standar bakunya sih sudah ada, tapi kan ada faktor genetik juga kan. Nah, jadi. Iya. Kemudian menarik gebrakan dilakukan oleh Pak Wakil Bupati bersama Pak Bupati. Artinya anggaran dana desa dipuskan sedikit juga untuk penanganan stunting. Kenapa sampai terbesit demikian, Pak Wakil Bupati? Begini, kalau kita lihat ya, kemiskinan ekstrim ini dan juga stunting ini masalahnya ada di pinggiran-pinggiran kota.
ya, masalahnya kan ada di desa ini kebanyakan. Iya. Nah, kita jujur saja untuk menangani apapun itu di pemerintah daerah dan siapapun pemimpinnya, untuk menangani masalah langsung merata se-kabupaten ini tidak akan mungkin. Karena Tulul ini terlalu luas. Kita mau bangun Tulul satu kali langsung merata itu tidak akan mungkin. Biar 10 bupati, biar siapa. Nah, karena masalah stunting dan kemiskinan ekstrim rata-rata ada di pinggiran desa, kita memanfaatkan dana desa yang kita kasih ke desa, karena masalahnya ada di situ. Nah, meskipun kita tidak patok berapa persen, tapi paling tidak satu desa ada kasih 10 juta, 20 juta, dia bisa belikan vitamin, dia bisa belikan makanan yang bergizi, telur, ikan untuk penanganan stunting. Dan ini pesan penting kepada seluruh orang tua yang mendengar, jangan kita merasa tersinggung atau marah kalau anak kita dibilang stunting. Stunting ini bukan aib. Ya, malah kalau kita dapat dia stunting, kita akan berikan makanan supaya dia tumbuh kembangnya bagus. Karena kadang-kadang ada orang tua yang merasa tersinggung. Stunting ini bukan kayak misalnya anak berkebutuhan khusus, tidak. Malah kita lihat dia kurang tinggi, ya kita takut nanti supaya dia back ke depan kalau besar gampang masuk polisi, gampang masuk tentara karena tingginya cukup. Kalau kita tahu ya kita kasih makanan supaya dia itu tingginya cukup. Jadi ini barang sudah dihitung, makanan yang pas, vitamin yang pas untuk anak supaya mengangkat dia punya tinggi yang cepat itu apa. Dan itu tim TPPS kita hebat-hebat ini. Beliau ini hebat-hebat loh. Biasa ini. Bapak dah. Ini tingkat nasional Pak. Juara 2 lagi. Oke, ke tahun depan bisa juara 1. Insya Allah, amin. Baik, kita dulu Pak Wakil Bupati, Ibu Kabid, ada Pak Yasin di Lapasio. Pak Yasin. Oke, assalamualaikum. Iya, silakan langsung saja Pak Yasin. Jadi kaitan dengan stunting ini, yang karena saya sama-sama dengan ini penyakit AIDS sebenarnya bukan AIDS kutukan sebenarnya. AIDS ini karena kebandelan ibu bayi itu sendiri. Dia tidak peduli bayinya sejak hamil sampai lahir. Itu yang sebenarnya menjadikan itu sebagai aib karena ulahnya sendiri. Tidak ada yang kejadian apapun itu kecuali dengan ulah kita sendiri. Jadi sebenarnya itu saja, itu bukan aib kutukan, tapi ini aib perbuatan kita sendiri. Itu yang menentukan itu. Karena ini kalau hamil jarang ke posyandu. Begitu lahir, begitu juga itu. Karena ada juga yang berpikir bahwa itu semua yang begitu ada dananya. Ini yang berbicara masalah ini yang bikin malas juga orang. Karena tidak ada dana, ya begitulah. Jadi sebenarnya perlu dikasih tahu ibu-ibu hamil ini melalui posyandu ini bahwa harus itu rutin, jangan malas. Karena itu akibatnya ini. Tempatnya begitu. Artinya Pak Yasin, semoga dapat diperhatikan ini. Jangan sampai bulan kutukan ini bukan itu. Ini adalah aib yang dibikin-bikin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin di Lampasio di 0853 4383 1230 dan 0852 4248 6001. Anda kami masih tunggu atensinya. Ibu Kabid mungkin bisa ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yasin di Lampasio. Iya, terima kasih. Ya, betul sekali sebenarnya Pak Yasin ya. Kalau kita menyadari sebenarnya ada kayak yang namanya 1000 HPK. Nah, itu ketika orang-orang itu, kita makanya pencegahan yang dilakukan itu dari hulu kepada remaja. Ketika dia menjadi calon pengantin, bagaimana dia siap menjadi seorang calon pengantin. Makanya ada yang namanya LC-MIL, Pak. Elektronik siap menikah dan hamil itu fungsinya untuk itu. Ketika dia mau menikah, kita diukur dulu lilanya, diukur dulu HB-nya, kemudian dia dari sisi usianya, ideal tidak. Dari sisi BKKBN ya 21-25, harapannya seperti itu. Kenapa harus 21-25? Ya banyak faktor kesehatan yang sehingga ada penekanan seperti itu. Walaupun dari sisi undang-undang ya harus 19 tahun pria, 19 tahun wanita ya. Nah, jadi yang dilakukan adalah seperti yang Bapak betul sekali Pak, itu bukan kutukan tapi bagaimana kita mengetahui bahwa pemenuhan gizi itu sendiri, bagaimana pola makan, bagaimana pola asuh, kemudian ya termasuk salah satunya sanitasi dan air bersih ya Pak ya. Itu menjadi salah satu pencegahan stunting itu sendiri. Nah, jadi kalau
Catin ataupun orang tua itu memahami bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu bagaimana dia 9 bulan dalam kandungan, kemudian setelah itu pengasuhannya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Insya Allah stunting itu tidak akan terjadi. Itu Dan artinya peran keluarga sangat penting. Sangat Pak, sangat. Makanya diharapkan itu dari sisi Poktannya pembinaan keluarga, pembinaan bagaimana BKB-nya, BKL, BKR, PIKR sama UPPK itu sangat kita dari BKKBN itu yang sangat kita genjot supaya dalam penanganan stunting itu apalagi dari remajanya, PIKR, forum genrenya itu sangat berperan Pak. Oke, saya ke Pak Ketua Tim TPPS Toli-Toli. Apa tantangan terberat kita dalam meminimalisir, mengeliminasi daripada angka stunting di daerah kita? Sebenarnya begini, tantangan terberat itu yaitu menyamakan persepsi antar dinas ini, karena kadang-kadang dinas A bilang Pak ini bukan stunting, oh dinas B oh ini stunting. Nah itu makanya saya bilang menyamakan persepsi ini. Dan tantangan yang paling besar sebenarnya adalah juga salah satunya itu melakukan sosialisasi kepada yang Ibu Leli bilang tadi, calon-calon pengantin ini. Itu standar untuk hamil itu ada, dari berat badan, lingkar pinggang, lingkar lengan itu ada. Ketika itu tidak tercukupi, bisa dibilang 90% anak-anak berpotensi untuk lahir jadi stunting. Nah, sosialisasi inilah sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, kita kan di pemerintah daerah ini ada camat, ada lurah, ada kepala desa, itu selalu kita sampaikan. Cuman masalahnya ya masalah remaja ini mereka ketika kita sosialisasikan cuma dengar padahal ibu itu harus dipersiapkan. Itu sebenarnya sangat penting. Ternyata penting sekali, harus dipersiapkan sebelum dia hamil, dari gizi, berat badan, timbangan, pokoknya semuanya harus persiapkan. Karena begini, kenapa sih pemerintah ini, presiden seperti atensi khusus untuk stunting ya, seperti menjadi kejadian luar biasa, sudah menjadi KLB, karena kita ini ditargetkan ya, direncanakan menjadi negara maju Indonesia Emas tahun 2045. Dan itu hanya terjadi sekali seumur hidup negara Indonesia. Tidak akan muncul kesempatan itu 2 kali lagi. Artinya kita mengalami bonus demografi. 60% masyarakat Indonesia saat itu 2045 itu adalah usia produktif. Nah, anak kalau stunting dia akan mengalami kekurangan kemampuan sampai 20%. Ya, kemampuannya harus 100%, tinggal 80, 90. Nah, kapan sih anak-anak kita ini harus dipersiapkan untuk menyambut ya Indonesia Emas tahun 2045 ini? Ya sekarang, bukan nanti tahun 2030, 2035, tidak, mulai dari sekarang kita persiapkan. Makanya soal stunting, kemampuan anak-anak kita itu mulai sekarang sudah harus digenjot, karena itu hanya kesempatan sekali seumur hidup, tidak akan mungkin bisa datang kembali lagi. Karena ada contoh negara-negara di Amerika Latin seperti Ekuador, Argentina, Brasil, itu dulu sudah pernah dapat bonus demografi seperti kita, tapi karena mereka tidak bisa memanfaatkan itu, ya mereka sampai sekarang cuma jadi negara berkembang, tidak bisa jadi negara maju seperti Amerika, Cina, Jepang, Korea, ya itu. Artinya harus digenjot dari saat ini. Dari saat ini, dari saat ini. Makanya tantangan terbesarnya kita adalah kalau makanan bergizi kita sudah sudahlah. Bapak Ibu percaya upaya TPPS ini, tim percepatan pembahasan ini sudah sangat luar biasa, karena kita wakil presiden memberikan penghargaan langsung kepada kita. Cuman kan memang untuk semua program Pemda itu dia akan mental kalau masyarakatnya tidak bisa menyambut itu dengan baik ya, karena ujung tombaknya ini ada di masyarakat. Sosialisasi, pemberian makanan bergizi, semua sudah kita bikin ya. Cuman kalau kita perhatikan angka stunting itu ini betul dia, kita ini kabupaten kota dan Tiamas kabupaten kota kita ada peringkat 7 atau 6, saya lupa, tapi angkanya itu beda tipis, tidak ada yang jauh. Kayak kita ini 29 contoh, kota-kota yang peringkat 1 itu 26, cuma beda-beda 3 angka saja, tidak jauh kok. Oke, baik. Ibu Kabid, itu kan
di 2024 ada desa Luku Stunting, 2025 ada desa Luku Stunting. Itu kriteria penetapan seperti itu apa, Bu? Sehingga ada desa Luku Stunting di 2024-2025. Ya, kriterianya itu tentu dari prevalensi stunting itu sendiri ya. Jadi yang menetapkan itu dari Dinas Kesehatan, kemudian lokusnya itu kita rembuk di Bapeda sebagai TPPS. Jadi kriteria utamanya adalah prevalensi stuntingnya. Ketika dilihat bahwa di satu daerah itu tinggi, berarti pencapaiannya itu yang kita tangani sama-sama, karena itu yang dijadikan lokus stunting. Seperti yang ada di tahun 2025 itu sudah ada penetapan lokus stunting 2025. Artinya desa-desanya memang ada stuntingnya? Iya, dan meningkat ya, termasuk Basidondo itu ada. Iya. Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Bol dan Parigi Motong. Strategi jitu atasi stunting di daerah. Ada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Kabupaten Toli-Toli yang juga Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli, Bapak Muhammad Besar Bantilan, juga ada Ibu Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana DPPKB Kabupaten Toli-Toli, Ibu Erlianti Fattah Hakim. Di 085343831230 atau di 085242486001 Anda kami tunggu atensinya. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus. Iyo Kak Mace, berarti itu sama nih, saya juga hamil Mace. Yo memang kita harus jaga kita anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat. Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana Mace? Yo sudah Mace, jangan dari tempat kita langsung ke posyandu sudah. Perasa kehamilan kayak gitu. Itu lagi. Ayo ke posyandu. Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama. Pada suatu ketika, masuk. Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak. Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu. Beberapa hari kemudian. Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu. Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset. Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah? Kamu tenang saja. Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah. Pokoknya kamu tenang saja. Tenang gimana dah? Ini uang dari mana? Selamat siang, ada Bapak Joni. Ini suami saya, ada apa Pak? Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni. Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak? Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari. Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak! Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Bol dan Parigi Motong. Kita berada di penghujung dialog, penghujung diskusi
Namun sebelum berpisah, saya ingin ke Pak Wakil Bupati Kabupaten Tolu-Toli selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Kabupaten Tolu-Toli. Apa yang Anda ingin sampaikan, Pak, kepada masyarakat kita, kepada publik di 103 desa dan kelurahan se-Kabupaten Tolu-Toli terkait dengan stunting? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya mau sampaikan kepada orang-orang tuaku semua, saudara-saudaraku, keluarga-keluargaku, seluruh masyarakat Kabupaten Tolu-Toli, terutama yang usia produktif, yang sudah menikah, ya, bahwa memang stunting ini menjadi masalah khusus, ya, yang diperintahkan oleh Presiden kepada kami seluruh wakil kepala daerah di Indonesia. Jadi saya minta tolong dipersiapkan diri dan juga istri kita sebelum hamil, ya. Jadi itu sangat penting untuk mencegah stunting, ya. Saya kira kalau ada petugas datang harus jangan malu lah datang ke posyandu, ke puskesmas untuk memeriksakan kondisi anak, karena kita juga merasa kasihan kalau anak itu seperti bapak yang dari Lampasio bilang, lahir tapi kita tidak rawat dengan baik, kan kasihan juga kan. Sementara kalau persoalan gizi, saya kira Tolu-Tolu ini sudah cukup lah, ya. Makanan sehat kita dekat sekali, ubi, pisang dekat sekali dengan kita dan murah sekali sebenarnya, ya. Ikan kita itu satu cucu 30.000, 40.000 sebenarnya bukan kita beli sebenarnya, itu cuma kita gantikan dia punya uang solar, Pak. Jadi kita ini bersyukur sekali tinggal di Tolu-Tolu ini sebenarnya, ya. Kita beli barang-barang murah sekali, ya. Jadi cuma memang kesadaran orang tua saya minta kepada kita, mari kita jaga baik-baik anak-anak kita ini, kesian karena mereka ini masa depan bangsa, ya, biar bagaimanapun kondisinya. Dan jangan malu, jangan marah kalau anak-anak kita itu dibilang, Pak, anak kita stunting. Tidak, stunting ini bukan seperti anak berkebutuhan khusus atau busung lapar, tidak, hanya memang dia kurang tinggi sehingga dia diprediksikan, dianggap nanti ketika besar dia bisa kekurangan kemampuannya. Makanya kita tangani dari sekarang, kayak itu. Oke, baik. Ibu Arianti, silakan apa yang disampaikan sekaligus closing statement. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat, ya, utamanya kalau kepada remaja, jangan lupa hindari stunting itu dari hulu. Pencegahan stunting dari hulu, ya. Jangan lupa anak remaja putri minum tablet tambah darah. Kemudian kepada anak remaja putranya, ya, persiapkan bagaimana mendapatkan sperma yang berkualitas, Pak. Itu ketika dia menjadi calon pengantin nanti, ya. Kemudian hindari 4T, terlalu banyak, melahirkan terlalu sering, terlalu dekat. Jadi 4T itu ada di program BKKBN, kemudian ada juga yang namanya PHBS, pola hidup bersih sehat, dan yang terakhir itu bagaimana mereka melakukan 1000 HPK, 10.000 hari pertama kehidupan. Pak, tolong itu menjadi perhatian dan cegah stunting dari sekarang dalam rangka menuju Indonesia Emas. Iya, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kawan lagi. Betul sekali, iya. Pak. Terima kasih Pak Wakil Bupati Tolu-Toli, Ketua TPPS Kabupaten Tolu-Toli sudah hadir di studio, sudah meluangkan waktu. Terima kasih Ibu Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sudah hadir di studio. Terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung di pagi hari ini. Harapan kita bersama bahwa seperti penekanan Ketua TPPS Kabupaten Tolu-Toli bahwa stunting ini bukan aib, harus dilaporkan kepada petugas untuk kita cegah agar angka stunting di Kabupaten Tolu-Toli bisa menurun ke depannya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolu-Toli. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.